Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Muhammad Roisuddin bersama Lazismu Jawa Timur Channel, bekerjasama dengan PMU TV. Kali ini kita akan melakukan talk show dalam rangkaian acara Ramadan dengan tema Ramadan Tangguh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, para penonton sekalian, bersama kita sudah hadir seorang ustadz muda. Beliau adalah anggota Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang juga merupakan kandidat doktor ilmu ekonomi. Betul ya Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz dalam menjalani puasa di awal Ramadan tahun ini? Bisa apa bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rais telah mengundang saya dalam acara bincang santai di sore hari ini. Alhamdulillah menjalani puasa pada kali ini kita lebih tenang, lebih khusyuk karena kita diperbolehkan sholat berjamaah dan tarawih berjamaah di masjid maupun di musola-musola. Itu yang poin yang intinya yang perlu kita syukuri. Sudah rapat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sudah Ustadz kembali kepada semula. Alhamdulillah. Namun demikian, karena Ustadz, imbauan pemerintah ini COVID memang sudah mulai melandai, tapi tetap menjaga prokes begitu Ustadz ya, tetap harus Insyaallah kepada para jamaah. Baik Ustadz, menurut Ustadz bagaimana pengamatan Ustadz di sekitar lingkungan Ustadz? Apakah ada pengaruh masyarakat terhadap menurunnya tingkat penularan pandemi ini dalam pola beribadah atau dalam pola melakukan beribadah bulan Ramadan ini? Apakah ada perbedaan dari sebelumnya? Alhamdulillah, mulai awal kita puasa, kita tarawih hari Jumat kemarin itu sampai tadi malam itu antusias jamaah itu sangat tinggi karena itu tadi sudah 2 tahun ini kita kan libur. Betul. Libur jamaah sholat tarawih berjamaah di masjid itu kita libur dan itu pun sendiri-sendiri kan, sedikit-sedikit. Ya. Nah, dengan antusias ini alhamdulillah pemerintah memberikan kelonggaran, membolehkan kita jamaah lagi, dan yang jelas dari PP Muhammadiyah juga membolehkan kita berjamaah di masjid-masjid dan di musola. Jadi ini menjadi momentum semacam euforia beribadah begitu ya, berduyun-duyun. Bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi masjid-masjid ini meluber jamaahnya Ustadz ya. Insya Allah seperti itu, dan mudah-mudahan ini bertahan sampai dengan akhir Ramadan nanti. Amin. Karena biasanya kalau dulu-dulu itu awal-awal Ramadan itu rame, padat, tengah nanti beda sudah. Begitu tengah-tengah sudah terawihnya di mal-mal itu. Mudah-mudahan ini tahun ini karena ini sudah 2 tahun kita libur, mudah-mudahan tahun ini kita bisa istiqomah terawih di masjid sampai dengan akhir Ramadan nanti, sampai dengan di akhir nanti kita menggapai Lailatul Qadar. Amin. Amin. Baik Ustadz. Begini Ustadz, ini berkaitan dengan ekonomi umat Ustadz. Apakah ada korelasi antara persoalan ekonomi masyarakat saat ini, di mana kebijakan pemerintah kita tahu itu ada kenaikan harga, kenaikan BBM, kelangkaan minyak goreng dan macam-macam. Apakah itu berbanding lurus dengan giroh masyarakat Muslim khususnya dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini? Jadi kalau kita kaitkan antara ibadah umat Muslim dengan perekonomian, insya Allah ini masih nyambung sebetulnya. Karena sekalipun kemarin itu terjadi kelangkaan minyak goreng, terus terjadi kelangkaan solar karena untuk distribusi dan sebagainya, tapi insya Allah di masyarakat kita perekonomian itu sekalipun sulit itu masih bisa bertahan, dan insya Allah masyarakat juga masih punya penghasilan sekalipun kecil, tidak seperti yang di tahun-tahun kemarin, 2 tahun sebelumnya. Kalau di tahun kemarin tuh waktu pandemi kan kita nyaris tidak bisa berusaha, utamanya UMKM. Nah, ini dengan
kita sudah beralih pada sedikit demi sedikit di endemi ya, setelah pandemi, insya Allah perekonomian juga mulai membaik. Dan mudah-mudahan nanti masyarakat juga dalam menjalankan ibadah puasa ini, kewajiban-kewajiban yang timbul di bulan ini seperti zakat, infak, sedekah, insya Allah akan meningkat ya, itu. Ya, jadi artinya meskipun ada semacam gejolak ekonomi atau dinamika ekonomi masyarakat, tetapi ini tidak mempengaruhi semangat jamaah Muslim dalam melaksanakan rangkaian Ramadan, Ustaz. Ya? Insya Allah tidak, karena kita lihat beberapa tarawih ini, kalau kita lihat di infak kalengan itu, masjid-masjid itu, insya Allah masih stabil dan meningkat gitu. Ya. Jadi tidak berbanding lurus artinya Ustaz. Jadi meskipun pandemi, tetapi ekonomi umat Islam tetap tangguh terus menjalankan rangkaian Ramadan. Nah, insya Allah seperti itu. Semoga ini bisa stabil. Baik Ustaz, mungkin Ustaz punya pengalaman Ustaz, bagaimana panjenengan bisa membaca umat kita atau muslim dalam mengelola ekonomi atau mengelola pendapatan ketika pada kondisi yang sulit, taruhlah hari ini ya. Nah, jadi gini, dia bisa memanage itu sehingga tetap bisa eksis. Apa ada tips tertentu dari masyarakat itu? Sebetulnya gini, tergantung itu masih, kalau kita mau tip yang mempertahankan ekonomi rumah tangga terutama, itu tergantung kita tuh siapa. Kita tuh karyawan atau pelaku UMKM atau pengusaha, itu beda. Kalau karyawan itu bisa satel itu kan bagaimana mengatur pengeluaran. Itu kalau karyawan. Kenapa? Karena kalau karyawan itu penghasilannya itu stabil. Karyawan itu baik negeri maupun swasta ya, yang dapat gajian itu teknik bertahannya itu bagaimana mengatur pengeluaran itu sampai tidak tidak over budget di akhir bulan. Nah, kalau pelaku UMKM itu bagaimana mencari uang itu kan gitu dari usaha-usaha itu. Nah, kalau ada pandemi ini harus punya kreativitas dan yang berbeda. Mungkin pada saat sebelum pandemi kita punya usaha sesuatu gitu ya. Terus karena pandemi kita terhantam. Biasanya kalau orang UMKM itu bertahan karena dia mempunyai kreativitas tinggi. Dia dihantam di sisi lain, dia akan beralih kepada sisi yang lain lagi. Jadi sehingga tetap dia eksis gitu. Ketika satu usaha dia mengalami bahasanya itu collab gitu ya. Dia akan membuka usaha yang baru. Jadi muncul kreativitas di tengah di tengah pandemi ini. Jadi kalau rumusnya, kalau dia pelaku UMKM, bukan berapa kali dia jatuh, tapi berapa kali dia bisa bangkit. Nah, kali dia sekalipun jatuh berkali-kali, tapi selama dia bisa jatuh dan bangkit, tidak masalah. Nah, ini kalau orang pelaku UMKM. Jadi tergantung kita. Kalau posisi kita itu memang karyawan, ya kita tinggal mengatur bagaimana pengeluaran kita, bayar sampai dengan 1 bulan, terus gajian lagi yang gitu. Karena gini Mas Rois, yang perlu kita ingatkan kepada jamaah semuanya, kalau kita karyawan, pertama ketika kita itu mendapatkan gaji, itu usahakan infak dulu. Infak dulu. Bukan ditabung Ustaz. Jangan, infak dulu. Wah, ini karena perlu dicatat ini. Karena yang dinamakan orang kan gini, sudah jelas ayat mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah itu harus diinfakkan. Sebagian, entah sebagian itu tergantung kita. Sebagian kecil atau sebagian besar, tergantung keimanannya gitu. Minimal 2,5% itu. Minimal seperti itu. Kelasismu. Kalau kelasismu ya itu kan kewajiban kita gitu kan gitu. Penting itu. Baik Ustadz. Baik Ustadz, ini kan latar belakangnya adalah calon kandidat doktor ilmu ekonomi Ustadz ya. Ilmu manajemen. Manajemen ya. Baik. Berkaitan dengan kartel bisnis digital, bisnis online Ustadz. Apakah umat Islam secara umum ini mengalami kendala? Apakah umat Islam secara umum khususnya di Jawa Timur, apakah kebanyakan ini ada yang mengalami gaptek teknologi terhadap menjamurnya bisnis e-commerce ya, berbasis online Ustaz. Jadi gini, untuk menyikapi online
itu kalau generasi saya, generasi X, Y, Z itu mungkin ya agak kewalahan, keteteran. Betul. Tapi kalau anak-anak milenial, anak-anak baru, anak muda sekarang ini, luar biasa. Karena mereka itu lahir bareng Android. Betul. Jadi begitu lahir sudah tahu Android, sehingga memainkan atau belajar itu cepat gitu. Nah, jadi kalau memang di e-commerce itu mau masuk ke sana, betul, ya gunakanlah anak-anak muda itu. Betul. Kalau diajari langsung, insya Allah langsung nyantol. Nah, kalau bagi generasi-generasi seperti saya, itu ya kalau mau belajar tapi ya lambat nantinya. Lebih baik kalau yang seusia saya itu ya menggunakan anak-anak muda. Ustadz ini kategori generasi Y ya? Kolonial sudah. Sudah milenial lagi, kolonial. Baik Ustadz. Jadi apa namanya, kemajuan teknologi ini memang mau tidak mau umat Muslim, Islam terutama generasi muda, generasi Z, ya ini harus mengikuti tren ini Ustadz ya? Ya iya. Sekarang gini, Mas, yang namanya teknologi itu mau atau tidak mau itu sudah ada di depan kita. Dan sekarang apapun yang kita lakukan harus berkaitan dengan teknologi. Betul, Ustaz. Nah, sehingga kita dipaksa harus bisa. Apalagi kita sebagai seorang dai ya. Betul. Nah, dai sekarang itu tidak bisa kita hanya di mimbar saja, hanya di masjid saja, betul, di komunitas saja nggak bisa. Harus ada kreativitas. Harus kreativitas masuk ke dunia digital. Nah, termasuk talkshow. Nah, talkshow seperti ini, elemennya. Karena gini, kalau kita itu ceramah di masjid, katakanlah masjid yang terbesar di Jawa Timur ini di Al-Akbar, berapa ribu orang yang datang di situ sekali terawih kan gitu kan? 3.000-an, 5.000-an. Katakanlah 3.000 notok kan gitu kan? Tapi ketika kita live seperti ini, kita rekam, kita masukkan ke dunia digital, berapa juta yang melihat? Betul, nah, efektivitasnya tuh lebih tinggi di sini, gitu. Jadi artinya mau tidak mau umat Islam atau apa namanya generasi muda saat ini harus mengikuti tren yang saat ini sedang berkembang. Jadi tren itu tidak bisa dihindari ya. Betul. Karena itu terus akan seperti itu. Akan terus berkembang. Nah, kita sebagai generasi tua ini mau mengikuti atau tergilas, kan gitu. Jadi Ustadz termasuk orang yang melek teknologi Ustadz ya? Ya insya Allah ikut-ikutan lah. Jika tidak mau tergilas. Baik Ustadz. Sekarang kita masuk pada generasi muda di apa namanya Ustadz, pendidikan barangkali Ustadz. Apakah ada kendala bagi dunia pendidikan terhadap gejolak ekonomi masyarakat Islam saat ini? Saya rasa untuk di dunia pendidikan tidak ada gejolak ya, karena seberapapun perekonomian kita itu susah, pendidikan tetap harus diutamakan. Karena bagaimanapun juga pendidikan itu adalah pintu kita untuk membuat generasi yang lebih baik, generasi yang lebih tangguh. Dan kita harus ingat bahwa Allah memperingatkan kepada kita harus menyiapkan generasi yang tangguh. Wal yakhshal ladzina amanu law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, kan gitu kan? Harusnya kita itu harus takut meninggalkan generasi yang lemah, baik secara ekonomi, secara teknologi, secara apa itu harus takut. Jadi kita harus menyiapkan itu. Nah, dalam rangka menyiapkan ini, berapapun biaya itu ya harus kita usahakan. Nah gitu. Nah, jadi sesulit apapun ekonomi kita, kalau untuk dunia pendidikan harusnya ya harus diutamakan. Prioritas utama baik, gitu. Baik Ustadz. Selanjutnya, barangkali Ustadz punya tips Ustadz, bagaimana cara menjadi seorang pengusaha muslim yang tangguh Ustadz? Gini, jadi kalau kita ingin menjadi pengusaha yang tangguh itu minimal ada 3 yang harus kita lakukan itu. Teriak ya? Ada 3 hal ya kita lakukan. Yang pertama, kita harus yakin bahwa semua itu skenario dari Allah. Itu harus yakin betul. Bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan itu tidak akan tertukar oleh siapapun. Dan usaha itu tidak akan, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha, atau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu harus kita yakini betul bahwa Allah itu tidak akan memberikan secara cuma-cuma
sebelum kita berusaha secara maksimal gitu. Betul, itu harus kita yakini. Yang pertama Ustaz. Yang pertama. Jadi harus kita punya keyakinan betul kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Betul. Dan bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu memperbesar kapasitas diri. Skill kita harus kita kapasitas skill berbisnis, ya jaringan, ya customer kita dan sebagainya. Itu kapasitas, terutama kapasitas diri. Betul. Kapasitas pribadi maupun kapasitas usaha. Betul. Jadi kalau istilah orang dagang itu nggak mungkin kita itu bermodal ayam dapatkan kambing. Iya. Kalau modalnya ayam, seharga ayam, ya dapatnya maksimal dapat ayam itu gitu. Oh, iya. Nah, kalau dapat kambing, ya kesulitan itu. Nah, itu kapasitas kita perbesar. Kalau kita ingin menjadi beromset yang ratusan juta, ya memang harus kita memantaskan diri seperti itu. Kapasitas diri itu kita tingkatkan seperti itu. Faktor modal juga harus diperbesar. Begitu. Faktor modal itu tidak harus uang, yang jelas itu. Oh, iya. Modal kita perbesar, tapi modal itu harus uang. Oh iya. Jadi kalau rumus kapasitas itu kan apa namanya volume. Kapasitas itu volume. Itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Iya. Nah, itu bisa kita perbesar kapasitas kita itu melalui seberapa panjang langkah kita, seberapa tinggi iman kita, seberapa luas panjang kali lebar kali tinggi ya. Berapa lebar ilmu pengetahuan kita atau hubungan kita. Itu yang ada. Jadi kalau kita itu 3 sumbu itu panjang kali lebar kali tinggi itu volume kita itu kita tingkatkan, insya Allah kapasitas akan naik. Jadi ilmunya kita tingkatkan, terus amalnya kita tingkatkan, terus keyakinannya kita tingkatkan. Baik. Nah ini kapasitasnya itu yang kedua. Nah yang ketiga yaitu ya kita harus mengulang. Apa yang kita kerjakan kita ulang terus. Jadi istilahnya kontinuitas. Ustaz. Kontinuitas. Jadi gini, mengulang yang setelah kita kerjakan itu. Jadi kalau kita perbaikan, ya perbaikan lagi, evaluasi, perbaikan, evaluasi, kerjakan lagi, evaluasi lagi itu. Oh, berarti bahasa ekonominya planning, processing, evaluasi. Evaluasi gitu. Jadi kalau bahasa orang sekarang itu faida farokta fansob. Nah itu. Jadi harus itu. Selesai, kerjakan, selesai yang lagi. Kerjakan lagi. Jadi gitu. Mengulang. Jangan sampai ide itu tidak terrealisasi karena kita ada sesuatu yang lainnya gitu. Jadi itu paling nggak 3 ini harus kita pertahankan betul untuk menjadi pengusaha yang tangguh. Baik. Yang pertama tadi kepercayaan kepada Allah itu harus tingkat. Yang kedua itu kapasitas diri. Yang ketiga adalah mengulang apa yang kita kerjakan itu. Baik, Ustaz, luar biasa ini tips-tipsnya. Baik, berikutnya yang kedua ini, Ustaz. Sekarang bagaimana trik atau tips cara menaikkan omset? Ini kan rahasia. Masing-masing jenis usaha tentu berbeda. Barangkali secara umum Ustadz punya rahasia. Jadi gini, kalau untuk menaikkan omset itu sebetulnya banyak buku-buku yang mengajari kita itu. Ya. Di antaranya itu bagaimana selling ya itu ya. How to sell. How to sell. Terus itu ada juga buku yang menarik itu 7 jurus banjir order. Nah itu ada 7 jurus banjir order. Nah itu harus tahu gitu. Itu untuk menaikkan produk. Betul. Nah kalau kita itu sudah tahu jurus-jurus untuk menaikkan order, insya Allah omset itu akan dengan sendirinya. Apa 7 jurus itu? Nanti silakanlah pemirsa untuk cari tahu dan beli bukunya gitu ya. Karena nanti kalau saya sebutkan di sini nanti ada hak ciptanya dia kan gitu kan. Nanti kasihan sama yang yang mencetak buku itu. Silakan beli dan pelajari 7 jurus banjir order. Insya Allah itu nanti sudah ada trik-triknya dan trik dan tip untuk menjadikan usaha kita tuh menjadi pelanggan yang lebih banyak lagi. Istilahnya jurus jitu menaikkan omset. Nah. Baik, luar biasa nih Ustaz. Barangkali selanjutnya nih Ustaz. Kalau tadi menaikkan omset, sekarang berkaitan dengan networking atau jaringan. Bagaimana membangun jaringan, Ustaz? Jadi gini, jaringan itu sebetulnya semakin kita itu menaikkan level kita, jaringan dengan sendirinya akan berkembang. Jadi karena memang seorang pengusaha itu nggak bisa hanya punya teman 100-200 orang, nah gitu. Nah, minimal
pengusaha itu ya harus mencari relasi-relasi terus. Baik. Nah, kita katakanlah kita sukses di satu usaha, nanti kita akan ketemu dengan usaha yang lain dan sebagainya. Nah, sehingga terjadi korporasi ya gitu. Baik. Nah, itu kan terjadi seperti pengusaha-pengusaha yang kelas nasional itu yang sekarang itu nasional begitu. Nggak ada yang punya satu perusahaan, satu bisnis nggak ada, berarti banyak. Baik. Nah, itu dalam rangka untuk membangun jaringan. Baik. Terkait networking, Ustadz, mau tidak mau branding kita ini kan belum semua orang tahu dengan kapasitas kita, profil kita. Lalu bagaimana cara membangun trust sehingga calon pelanggan, calon customer atau calon network kita itu bisa percaya dengan kita? Bagaimana cara meyakinkan atau membangun trust? Gini, awalnya itu bermula dari sebetulnya itu bisa jadi dari komunitas. Nah, sebetulnya gini. Awal itu kita mulai sesuatu itu kalau berbasis katakan komunitas itu lebih enjoy, lebih gampang. Oh, iya. Karena apa? Kita akan berinteraksi, saling mengenal gitu. Betul. Makanya kalau di sini, kalau di Muhammadiyah ya terutama, itu kan kita punya masjid. Baik. Kita punya punya masjid. Baik. Nah, sebetulnya dengan jaringan masjid itu bisa kita kembangkan. Bagaimana ekonomi umat itu bisa bertumbuh dan berkembang melalui masjid itu. Baik. Apalagi ditopang dengan Lazismu hadir di situ. Baik, Ustaz. Nah, untuk mengadakan suatu kegiatan ekonomi, itu banyaklah formulasi-formulasi yang bisa kita garap. Baik. Nah, bagaimana kita membuat kita membuat ekonomi dari berbasis masjid yang nanti bisa jadi nanti sponsornya dari Lazismu. Baik. Gitu. Baik, itu memang menjadi salah satu clue program yang sedang digagas oleh Lazismu, termasuk di sana Lazismu sedang menggagas pemberdayaan ekonomi UKM ya, lewat Bank Ziska di sejumlah daerah kita memang sudah berjalan, Ustadz. Barangkali nanti juga Ustadz bisa turut juga mensupport, Insya Allah. Framing menyampaikan ini kepada masyarakat secara umum bahwa Muhammadiyah punya sejumlah program yang berkaitan dengan UKM, pemberdayaan ekonomi umat, juga berbasis masjid. Baik, apakah Ustadz juga punya satu masjid yang bisa menjadi percontohan? Ustadz pernah melihat sebuah masjid yang proses pemberdayaan ekonomi, salah satu bidangnya itu mampu menyentuh pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya paling tidak di seputar masjid. Jadi gini, kalau kita mau lihat masjid yang sudah eksis dan tumbuh bagus dalam pengembangan ekonomi keumatan ya, UMKM, itu kita bisa belajar ke Jogokarian dalam hal ini. Oh, betul. Jadi dalam hal ini untuk di Indonesia terutama, itu masih banyak yang belajar tentang manajemen masjid itu di Jogokarian. Betul. Atau kalau yang punya keluarga kita di Muhammadiyah itu ada yang di Masjid Al-Falah Sragen. Betul, Ustaz. Nah, insya Allah di Al-Falah Sragen itu sudah tertata dengan bagus, manajemen masjidnya seperti apa, pembinaan UMKM-nya seperti apa. Nah, nanti Lazismu bisa bekerjasama dengan Al-Falah dan mengkloning program ini kepada masjid-masjid yang lain di seluruh Jawa Timur ini. Baik, Ustadz, luar biasa. Baik, Ustadz, agaknya kita sudah perbincangan kita sudah cukup meluas dan tajam, konkret. Barangkali sebagai closing statement begitu, Ustadz, apa pesan-pesan Ustadz terhadap umat Islam khususnya di Jawa Timur dalam menjalankan rangkaian ibadah puasa di tengah pandemi yang mulai menurun ini, agar tetap konsisten, istiqomah, dan tetap bersemangat menjalani rangkaian ibadah puasa hingga di akhir Ramadan? Mungkin statement closing statement kami dari saya mungkin begini. Kepada seluruh umat Islam atau jamaah terutama Muhammadiyah Jawa Timur, sesulit apapun kita dalam menghadapi perekonomian kita, jangan lupa kita tetap infak, kita tetap sedekah, dan kita tetap menunaikan zakat yang wajib itu. Betul. Karena bagaimana menjaga infak itu hukumnya wajib. Betul. Karena jelas itu ya, wa mimma razaqnahum yunfikun.
dan sebagian dari yang aku berikan rezeki pada kamu infakkan. Betul, Ustaz. Nanti berapapun rezeki kita tetap keluarkan infak itu. Betul. Karena itu merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki itu sendiri. Baik, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Baik, sebagai closing, pada talkshow kita ini memiliki tagline ya. Jadi tagline-nya zakat tumbuh, Indonesia tangguh. Ini sebagai semangat warga Muhammadiyah khususnya Lazismu dalam mengkoordinir zakat dari umat untuk umat. Nah, ini kita memiliki semacam slogan, Ustaz. Nanti tolong kita tirukan ya. Narasinya, redaksinya zakat tumbuh, Indonesia tangguh. Mari Siap, kita ucapkan bersama, Ustaz. Baik. 1, 2, 3. Zakat tumbuh, Indonesia tangguh. Terima kasih Ustaz. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih kembali. Salam untuk keluarga. Insyaallah. Di lingkungan Ustaz. Semoga sehat selalu, istiqomah dan selamat melanjutkan ibadah puasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Saya Muhammad Roisuddin dari Lazismu Jawa Timur Channel bersama PU TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi